warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Adiba Syedatunisa yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program Lensa Tajam, sebuah program aktual, terkini, dan terpercaya. Pemirsa, krisis kepercayaan publik terhadap informasi, terutama di platform digital, kembali menyoroti urgensi jurnalisme profesional. Pagi ini, kita akan mengulas 3 pilar fundamental yang menjadi kunci tegaknya jurnalisme berintegritas berdasarkan analisis mendalam tentang sejarah, undang-undang pers, dan kode etik jurnalistik. Tetapi pemirsa, sebelum kita melanjut kepada pembahasan utama, Adiba ingin sedikit mengulas pertemuan pada minggu kemarin dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, pada pertemuan kemarin, seperti minggu-minggu sebelumnya, bahwa sebelum perkuliahan dimulai, akan diadakan praktek, yang dimana dalam kelompok yang praktek tersebut, ada yang menjadi seorang news anchor, reporter, narasumber, maupun menjadi seorang kameramen. Dan tentunya pemirsa, pada pertemuan minggu kemarin, praktik yang diadakan oleh kelompok 3 sangat menarik perhatian sekali pemirsa, karena effort dan juga kesiapan yang telah dipersiapkan oleh kelompok tersebut sangat-sangat bagus sekali. Mulai dari menyiapkan green screen, lalu juga persiapan alat-alat yang sungguh sangat memadai, dan juga kesiapan kelompok yang akan praktik sangat-sangat bagus sekali. Baik pemirsa, itulah sekilas mengenai pertemuan praktik pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Senin kemarin. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan melanjut kepada pembahasan utama mengenai jurnalisme profesional yang telah dijelaskan oleh kelompok kedua. Pemirsa, pilar pertama yang harus kita pahami adalah sejarah jurnalisme itu sendiri. Jurnalisme bukan hanya sekedar produk modern saja, melainkan sebuah institusi yang melalui perjalanan panjang. Akar historinya dapat ditarik kembali ke masa Romawi kuno dengan Akta Diurna, sebuah lembaran harian berisi berita dan peristiwa. Pers nasional seperti Medan Priyaji dan Auto San Hindia tidak hanya berfungsi sebagai media saja pemirsa, melainkan sebagai alat perjuangan, pemersatu bangsa, dan pencerahan di masa kolonial. Pemirsa, perjuangan kemerdekaan pers ini menunjukkan pasca era reformasi pada tahun 1998. Era ini menandai kemerdekaan pers ini memuncak pasca era reformasi. Era ini menandai berakhirnya rezim perizinan ketat seperti SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, dan melahirkan jurnalisme yang bebas dan bertanggung jawab. Pemirsa, kesadaran sejarah ini menjadi fondasi bahwa kebebasan pers adalah hak yang diperjuangkan, bukan hak yang diberikan. Pemirsa, undang-undang ini merupakan payung hukum bagi pilar keempat demokrasi. Poin krusialnya dari Undang-Undang Pers terdapat pada pasal 4 ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara. Undang-undang ini berperan ganda sebagai pelindung dan pengatur. Pemirsa, sebagai pelindung, Undang-Undang Pers menjamin kemerdekaan pers dan memberikan hak tolak kepada wartawan, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas sumber berita rahasia. Sebagai pengatur, undang-undang ini mewajibkan media untuk melayani hak jawab dan hak koreksi bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Pemirsa, mekanisme ini merupakan instrumen penting dalam upaya diskriminasi. Pemirsa, mekanisme ini merupakan instrumen penting dalam upaya dekriminalisasi sengketa pers, memastikan bahwa masalah pers diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan melalui jalur pidana biasa. Jelas pemirsa, Undang-Undang Pers menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab. Pilar ketiga, sekaligus yang paling fundamental dalam praktik lapangan, merupakan kode etik jurnalistik atau yang biasa disingkat dengan KEJ. Pemirsa, berdasarkan kode etik jurnalistik, pers harus selalu mengedepankan verifikasi.
Jika harus menyajikan berita yang belum terverifikasi, wajib mencantumkan keterangan yang jelas dan segera melakukan upaya verifikasi lanjutan. Pemirsa, itulah analisis keterkaitan 3 pilar utama mengenai sejarah yang memberikan semangat perjuangan, undang-undang pers yang menyediakan kerangka perlindungan dan regulasi, serta kode etik jurnalistik yang menjamin integritas dan kredibilitas. Pemirsa, ketiga pilar ini harus berjalan beriringan untuk memastikan jurnalisme profesional dapat tetap menjadi pilar keempat demokrasi yang berfungsi baik di tengah tantangan zaman. Demikian pemirsa, laporan pagi hari ini mengenai jurnalisme profesional. Adiba pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Sampai jumpa di lensa tajam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.